Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vicky Akisa Putra dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini memiliki dua hukum, yang mana kita biasa sebut dengan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa aturan percabangan, yang mana jumlah arus yang memasuki setiap percabangan dalam sebuah rangkaian harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut, yang mana kita mendapatkan persamaan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, hukum 1 Kirchhoff, yang mana tadi saya sudah bilang yaitu hukum 1 Kirchhoff menyatakan aturan percabangan dengan persamaan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, gimana kalau dalam sebuah rangkaian? Nah, saya memberikan contoh rangkaiannya, gambarnya seperti ini, teman-teman ya. Ada I1, ada I2, dan juga ada I3. Nah, kita ketahui di sini I1 adalah arus yang masuk ke percabangan. Kenapa? Kita lihat tanda anak panahnya. Ini tanda anak panahnya masuk ke dalam percabangan. Dan I2 dan I3 adalah arus yang keluar dari percabangan. Kita lihat dari tanda panahnya yaitu ke arah keluar dari percabangan ini. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, jumlah I masuk yaitu ada I1 saja. Nah, jumlah I keluar yaitu ada I2 dan I3, sehingga jumlah dari I2 ditambah I3, yang mana I1 ini nanti harus sama dengan jumlah dari I2 ditambah I3 kalau ada suatu nilainya. Nah, bagaimana jika rangkaiannya seperti ini? Saya gambarnya. Nah, ini ada I1, I2, I3, I4, I5. Nah, kita ketahui I masuknya itu yang mana terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ada panahnya masuki percabangan. Ternyata ada I1, I2, I3, sama itu aja. Nah, yang keluar yaitu ada I4 dan I5. Ya udah, kita menggunakan persamaan hukum 1 Kirchhoff. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, I masuk tadi ada I1 ditambah I2 ditambah I3, dan I keluarnya ada I4 ditambah I5. Nah, yang mana nanti I1, I2, I3 bila dijumlahkan nilainya akan sama dengan jumlah I4 dan I5. Nah, teman-teman, ini jika kita menggambarkannya seperti ini, saya juga akan memberikan sebuah rangkaian jika menggunakan pet. Nah, sekarang ini saya mau menggunakan aplikasi pet untuk menentukan yaitu hukum 1 Kirchhoff, yaitu dengan aturan percabangan tadi ya. Nah, kita lihat di sini yaitu ada arus yang masuk, itu yang ini sama yang ini, arus yang masuk ke percabangan, dan ini arus yang keluar yang ke percabangan. Nah, di mana hukum 1 Kirchhoff tadi yaitu jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, kita lihat di sini I-nya itu berapa? Arusnya itu sebesar 0,36 ampere. Nah, yang satunya
itu sebesar 0,18 ampere. Yang mana sesuai dengan rumus jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Jadi jumlah I masuk sama dengan 0,36 ditambah 0,18 sama dengan 0,54. Sehingga I keluarnya harus menghasilkan sebesar 0,54 ampere. Kita lihat di sini 0,54 ampere. Teneng, benar. Ya, jadi benar ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, hukum 1 Kirchhoff 1, hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, hukum 1 Kirchhoff adalah suatu pernyataan tentang kekeralan muatan listrik. Nah, bagaimana teman-teman? Udah paham kan mengenai hukum 1 Kirchhoff? Nah, yang penting kita mengetahui konsep dari hukum 1 Kirchhoff adalah jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan saya, yaitu mengenai hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan aturan loop, yang mana jumlah beda potensial pada setiap elemen di sekeliling loop rangkaian tertutup harus 0. Sehingga persamaan dari aturan kedua Kirchhoff ini yaitu jumlah beda potensial pada loop tertutup sama dengan 0. Nah, hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Yang mana tadi yaitu menyatakan mengenai aturan loop dengan persamaan yaitu jumlah beda potensial pada loop tertutup sama dengan 0. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh rangkaiannya ya. Contoh rangkaiannya benar, tapi kita harus mengetahui kaidah-kaidah untuk dalam kaidah-kaidah dalam hukum 2 Kirchhoff. Yang mana yang pertama, oleh karena muatan bergerak dari ujung tegangan tinggi dari suatu resistor ke ujung bertegangan rendah, jika sebuah resistor dilalui searah dengan arus, maka beta potensial delta V pada resistor adalah negatif I kali R. Jadi seperti ini untuk rangkaiannya ya teman-teman. Di sini ada A, B. Negatif, positif, di sini ada beda potensial. Ya, beda potensialnya. Nah, ini arusnya itu arahnya ke sana, arus dari hambatannya atau I. Nah, jadi untuk kaidah pertama istilahnya tuh seperti ini. Kan kaidah pertama berbunyi dari ujung tegangan tinggi dari suatu resistor ke ujung bertegangan rendah. Jadi arah loopnya seperti ini. Ujung bertegangan tinggi ke ujung bertegangan rendah. Seperti ini. Nah, yang dinamakan loop ini adalah ini. Arahnya. Arah ya ini. Loop itu ini yang ini ya. Nah, kan arah loopnya seperti ini. Nah, jika saya dari titik A dalam suatu rangkaian akan mau kembali ke titik A lagi, jadi saya harus melewati, karena mengikuti arah loop, saya harus melewati seperti ini dan kembali ke titik A lagi. Nah, karena sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, delta V sama dengan 0, jumlah delta V maksudnya, maka saya harus dari titik A kembali ke titik A lagi. Saya harus berjalan ke sini sesuai dengan arah loop, ketemu dengan tanda negatif dari GGL, sehingga negatif GGL. Berjalan lagi ke titik B, berjalan ketemu hambatan, tetapi arusnya berlawanan arah dengan arah loop, sehingga negatif delta V dari hambatan. Delta VR ya, ini delta VR ya, resistor atau hambatan. Nah, kenapa negatif? Kan sudah saya bilang tadi, yaitu berlawanan arah arusnya hambatan sama arah loopnya, dan ke titik A lagi. Nah, itu sama dengan 0. Nah, karena biasanya hambatan itu tidak langsung pada soal itu tidak langsung diketahui delta V-nya. Jadi kita harus mencarinya. Yang diketahui biasanya R sama I. Sehingga kita dari persamaan kemarin, yaitu delta V sama dengan I kali R. Sehingga kita bisa memasukkan persamaan ini, sehingga negatif GGL minus delta minus
I kali R sama dengan 0. Nah, minus I kali R inilah yang mana kaidah pertama dari hukum Kirchhoff. Nah, kaidah selanjutnya yaitu jika satu resistor bergerak berlawanan arah dengan arus, beda potensial delta V pada resistor adalah positif I kali R. Nah, kaidah kedua gambarnya seperti ini. Sama aja, cuma arusnya berlawanan dengan resistornya kan dari A ke B ke sana resistornya, tapi arusnya ke sana jadi berlawanan, tapi arah loopnya tetap sama seperti kaidah pertama, dari tegangan tinggi ke ujung tegangan rendah seperti ini. Nah, sama seperti halnya dengan kaidah pertama, jumlah delta V sama dengan 0. Saya mau dari titik A ke titik A lagi, sama aja. Teman-teman nggak harus dari titik A saja, tapi dari titik sini boleh, dari titik B pun boleh awalnya. Itu sama aja. Jadi saya di sini tapi mengambil dari titik A. Yang mana dari titik A saya mengikuti arah loop, berarti berjalan ke sini harusan. Dan ketemu tangga negatif dari GGL. Jadi negatif GGL berjalan lagi ke titik B. Dan ke titik B kembali ke titik A, ketemu dengan hambatan. Hambatan tersebut tapi arusnya searah dengan arah loop sehingga menjadi positif delta VR. Beda potensial dari hambatan. Karena kan ini tadi jumlah beda potensialnya sama dengan 0. Nah, kenapa ini tuh GGL ini sudah seperti halnya sama dengan beda potensial ya, Kak. Nah, sesuai dengan persamaan kemarin, delta V sama dengan I kali R, sehingga jumlah GGL ditambah I kali R sama dengan 0. Nah, inilah positif I kali R ini kaidah kedua hukum Kirchhoff. Nah, kita ganti lagi. Nah, gimana untuk yang ketiga, kaidah ketiga dari hukum Kirchhoff? Yaitu jika satu sumber GGL diasumsikan memiliki hambatan dalam 0, bergerak searah GGL-nya, yaitu dari negatif ke positif. Beda potensial delta V adalah positif GGL. Nah, yang mana dalam kondisi ini GGL baterai menaikkan potensial listrik seiring kita bergerak melewatinya dengan arah yang sama. Nah, gambarnya jadi seperti ini, teman-teman. Di sini harus ada hambatan. Nah, di sini ada titik A, titik B. Ini negatif, positif. Nah, kan dari kaidah ketiga menyatakan bahwa bergerak searah GGL-nya dari negatif ke positif, seperti ini. Jadi arah loopnya ya. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff yang kedua sama. Jumlah delta V sama dengan 0. Saya mau dari titik ganti deh dari titik B kembali ke titik B lagi. Nah, saya buat ini arus dari hambatannya arahnya ke sana. Nah, kan saya dari B ke balik titik B dan arah loopnya itu ke sana. Saya tadi nggak bergerak ke sana lagi, tapi bergeraknya ke sana. Jadi dari B berjalan ke sana ketemu GGL-nya dengan tanda positif. Jadi positif GGL. Berjalan terus ke arah A. Dari arah A berjalan menemui hambatan. Nah, hambatan ini searah dengan arah loopnya sehingga positif delta VR. Nah, kembali ke titik B sama dengan 0. Nah, inilah positif GGL dari kaidah ketiga. Nah, yang keempat dan kaidah terakhir ini, jika satu sumber GGL diasumsikan memiliki hambatan dalam 0 dilalui dalam arah yang berlawanan dengan arah GGL-nya, yaitu dari positif ke negatif. Maka beda potensial delta V adalah negatif GGL. Dalam kasus ini, GGL berarti mengurangi potensial listrik seiring kita melewatinya. Nah, gambarnya sama seperti kaidah ketiga.
A, B, negatif, positif. Saya buka arusnya juga sama. Nah, tapi dalam kaidah ketiga ini, bukan kaidah terakhir, kaidah keempat ini menyatakan arah yang berlawanan dengan arah GGL, yaitu dari positif ke negatif. Jadi kebalikannya arah loopnya dari positif ke negatif. Nah, gimana? Nah, positif. Nah, sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, jumlah delta V sama dengan 0. Saya mulai dari titik ini aja deh. Di bawahnya B ini. Seumpama kita kasih titik C. Nah, dari titik C, kemudian kembali ke titik C lagi. Nah, jadi posisinya di sini saya berjalan ke sana karena arah loopnya ke sana. Kita nggak bisa ke sana karena kita harus mengikuti arah loopnya. Berjalan ke sana menemui hambatannya berlawanan dengan arah loopnya. Arus listrik hambatan berlawanan dengan arah loopnya, sehingga negatif delta V dari hambatan. Berjalan terus ke titik A. Dari titik A mau ke titik B, ketemu dengan GGL ternyata. Nah, tetapi kita ketemunya dengan tanda loopnya negatif, bukan positif, sehingga menjadi negatif GGL ke titik B dan terus ke titik C. Nah, di sini inilah negatif GGL tadi yang menyatakan dari kaidah keempat, yaitu beda potensial delta V adalah negatif GGL. Nah, sekarang kita menggambar diagram dari hukum 2 Kirchhoff ini ya. Diagram rangkaiannya. Saya buat seperti ini. Di sini ada R1, ini R2, ini R3, ini R4. Yang mana arusnya ini saya buat ke sana untuk arus I1-nya. Untuk arus I2-nya saya buat ke sana. I2. Untuk I3-nya saya buat ke bawah. I3. Otomatis R4-nya arusnya ke sana. I4. Negatif, ini GGL-nya. Nah, saya buat arah loopnya seperti ini. Ini untuk loop yang pertama dan begini untuk loop yang kedua. Nah, saya di sini menghitung terlebih dahulu untuk loop yang pertama. Loop yang pertama yaitu dengan jumlah delta V sama dengan 0. Nah, kita lihat, saya mau berjalan dari titik sini dan kembali lagi ke titik sini lagi. Jadi, saya berjalan ke sana, berbelok, menemui hambatan R3. Hambatan R3, tapi arusnya berlawanan dengan arah loop, sehingga negatif delta V3. Berjalan lagi ke sana menemui R1. Tapi arusnya juga berlawanan dengan arah loop, sehingga negatif delta V1. Dan berjalan lagi menemui GGL dengan tanda negatif, sehingga negatif GGL sama dengan 0. Ini untuk loop 1. Nah, karena tadi saya sudah bilang untuk pada hambatan biasanya hanya diketahui R sama I untuk pada soal-soal pada umumnya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus delta V sama dengan I kali R sehingga sama dengan sehingga negatif I 3 kali R3 negatif I1 kali R1 negatif GGL sama dengan 0. Jadi nanti jumlah dari negatif I3 R3 negatif I1 kali X1 negatif GGL ini nanti akan jumlahnya sama dengan 0. Nah, gimana untuk loop yang kedua? Untuk loop yang kedua sama aja, yaitu dengan
jumlah delta V pada rangkaian tertutup harus sama dengan 0. Kita lihat. Saya mau berjalan dari posisi ini aja deh. Titik ini. Saya mau berjalan dari titik ini dan kembali lagi ke titik itu. Berjalan ke sana, mengikuti arah loopnya, berjalan ke sana, ketemu dengan hambatan R2. Berarti, tapi arusnya searah dengan arah loop, sehingga positif. Delta V2. Berjalan lagi, belok, ketemu dengan hambatan 3 atau resistor 3. Tapi arusnya juga searah dengan arah loopnya, sehingga positif ditambah delta V3. Berjalan lagi, ketemu resistor 4. Arah arusnya searah, sehingga positif ditambah delta V4 dan terus ketemu positif GGL, sehingga positif GGL sama dengan 0. Nah, kita pecah juga menjadi delta V sama dengan I kali X, sehingga ini I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 ditambah I4 kali R4 ditambah GGL sama dengan 0, yang mana nanti jumlah dari I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 ditambah I4 kali R4 ditambah GGL sama dengan 0. Nah, ini saya juga menggunakan dari hukum 2 Kirchhoff, juga menggunakan dengan aplikasi PET, yaitu dengan aturan loop. Yang mana saya buat di sini ada loop 1 seperti ini dan loop 2 seperti ini. Nah, jika saya ingin melihat kan tadi aturan loop itu jumlah V pada loop tertutup sama dengan 0. Jadi dalam loop 1 ini pada loop pertama ini, yang pertama ini kita harus itu jumlah V-nya harus sama dengan 0 untuk memenuhi hukum 2 Kirchhoff. Nah, kita lihat di sini beda potensialnya. Kita lihat ini beda potensial sebesar min 3,60 volt. Kenapa negatif? Karena arah arus listriknya itu berlawanan loopnya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Itu sebesar min 5,40 volt. Min 5,40 volt, dan lihat di sini kita lihat ini sebesar 9 volt. Nah, jadi jika kita jumlahkan min 3,60 ditambah min 5,4 ditambah 9 itu sama dengan 0. Jadi yang pertama ini memenuhi hukum 2 Kirchhoff. Ya kan? Nah, sekarang kita yang kedua. Lihat yang kedua. Di sini. Lihat yang kedua. Saya membuat loopnya seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat beda potensialnya sebesar min 1,8 volt. Kenapa negatif? Yaitu saya bilang tadi arah arus listriknya berlawanan dengan arah loopnya. Kita lihat di sini juga, yaitu pastinya sama dengan yang tadi, yaitu negatif 5,4 volt. Dan di sini negatif 1,8 volt. Dan di sini sebesar 9 volt. Jadi kita jumlahkan min 1,8 ditambah min 5,4 ditambah negatif 1,8 ditambah 9 itu sama dengan 0. Akan menghasilkan 0 juga. Jadi inilah yang dimaksud dari hukum 2 Kirchhoff. Jadi jumlah beda potensial sama dengan 0. Atau jumlah V pada loop tertutup sama dengan 0. Nah,
Hukum 2 Kirchhoff juga diturunkan dari hukum kekalan energi. Nah, bagaimana teman-teman? Udah paham kan mengenai hukum Kirchhoff? Yang mana kita harus mengenali konsep dari hukum Kirchhoff, yang mana hukum 1 Kirchhoff yaitu jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, dan hukum 2 Kirchhoff yaitu jumlah beta potensial pada loop tertutup sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya akan membahas tiket soal nomor 6 sampai 8.